Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama merayakan Natal. Kita bersuka cita atas anugerah Tuhan bagi kita. Saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal pada saat ini. Biarlah Natal pada saat ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus adalah Raja Damai. Dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi, menjadi manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Yesusku Raja Damai. Engkau adalah Raja Damai, Tuhan yang menebus kami. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus kami. Bersama-sama. Oh Yesusku, Raja Damai, Kau turun
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita bersama-sama membacakan berita Natal. Yang bagian P saya akan bacakan sendiri dan J bersama-sama dengan jemaat. Jemaat akan membacakan bagian J. Berita Natal. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita sambut dengan sukacita Sang Raja Damai, Natal kasih terindah. Mari bersama-sama bersukacita di hari Natal ini, Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan karena Kristus Sang Raja Damai datang menjemput kita lah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Yuk. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia dan Dia beserta dengan kita. Kita bersyukur untuk hal itu, Bapak Ibu. Dan terlebih lagi kita bersyukur Tuhan berikan kita firman, dan mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Allah. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, firman jadi manusia. Ya, firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Dia adalah Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman
jadi manusia. Firman jadi manusia. Amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau menjadi sama seperti kami, jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, merupakan satu kesenangan, kehormatan kalau pada saat ini kami boleh berjumpa dengan Dikau. Izinkan hamba-Mu beserta jemaat ingin menyembah Dikau seperti orang Majus dan berkata, terima kasih banyak karena Natal, Jumat Agung dan Paskah, nasib kami menjadi terbaik. Kami memiliki hidup kekal. Saat ini Bapak di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami, supaya dikendalikan dengan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal dan salam sejahtera. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diberi tema yang menarik, yaitu Natal yang berbeda. Apa artinya Natal berbeda? Artinya Natal ini berbeda dari hari-hari biasa. Tapi bukan itu saja. Natal itu berbeda karena memiliki makna yang sangat dalam. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mempelajari kitab Yesaya, khususnya pasal yang ke-9. Ibu Bapak, pasal ke-9 ini diprediksi, diramalkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Apa yang diramalkan? Tentang 4 nama daripada Yesus. Yang pertama, dia adalah penasehat ajaib. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Keempat adalah Raja damai. Kata penasehat ajaib itu menarik, saudara. Seorang bayi sudah diramalkan menjadi penasehat yang ajaib. Artinya apa? Artinya Yesus adalah satu konselor yang betul-betul bersifat normal tetapi juga supranatural. Dia mengerti zaman, dia mengerti waktu, dia mengerti diri kita. Sebab itu nasihatnya selalu tepat pada sasaran. Yang kedua, Allah yang perkasa. Menarik, seorang bayi disebut Allah perkasa. Artinya apa? Yesus meskipun bayi, dia disembah orang Majus. Herodes ingin memusnahkan dia. Berarti dia bukan manusia biasa, tapi dia betul-betul Allah yang perkasa. Yang ketiga, bayi itu disebut Bapa yang kekal. Kata kekal, kata itu penting. Artinya tidak pernah dicipta dan tidak pernah berakhir. Ketika Yesus berusia 33 tahun, dia berkata apa? Dia berkata, aku telah ada sebelum Abraham ada. Artinya 2000 tahun yang lampau, Abraham hidup dan Yesus sudah ada. Yang menarik, Raja damai. Ibu bapak, kata ini penting. Kenapa jiwa manusia rusak? Kenapa terjadi perang di banyak tempat, di banyak abad? Karena dosa manusia. Sejak Adam dan Hawa melawan Allah, maka kehidupan manusia begitu kotor dan memberontak kepada Allah. Menurut WHO, tahun 2019, orang di seluruh dunia yang bunuh diri ada 800.000 orang. Berarti setiap 40 detik, setiap orang membunuh dirinya. Ibu bapak, ini angka yang mengerikan. Mengapa manusia menghancurkan hidupnya sendiri? Di antara orang yang bunuh diri itu pasti ada orang yang kaya. Karena apa? Ada bintang film. Umumnya bintang film itu kaya, saudara. Sebab itu ada orang yang berkata, ketika manusia lahir, 1 hari saja dia cukup tua untuk meninggal. Satu-satunya makhluk hidup yang tahu bahwa dia akan mati adalah manusia. Ibu bapak, kematian tidak bisa dielakkan.
dengan atau tanpa peringatan, kita semua akan meninggal. Tapi bukan itu saja, ketika keadaan tenang maupun kesakitan, kita juga bisa meninggal. Sebab itu sebagai makhluk hidup manusia, saudara dan saya harus mempersiapkan kematian kita sendiri. Pada Natal ini saya akan membahas khususnya tentang Yesus Raja Damai. Saya mau bertanya kepada ibu bapak, apakah saudara ada damai di batin saudara? Ada damai di keluarga saudara? Ada damai di dalam seantero kehidupan saudara? Inilah saudara berita Natal, berita yang begitu baik. Kita berpikir kalau tentang Allah, Allah itu di pusaran angin yang menderu, Allah itu di api yang menyala. Tapi yang menarik, 2000 tahun yang lampau, pencipta alam semesta menyusut, mengecil, sangat kecil, menjadi sel telur yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sel itu membelah diri menjadi janin. Dan yang menarik lagi saudara, kalau kita bicara tentang Allah, Allah itu kita ketahui mengatur jutaan malaikat. Allah itu satu pribadi yang mengatur alam semesta. Dan yang lebih penting lagi, Dia mengatur raja-raja, tentara-tentara seperti pion di papan catur. Tapi pada malam Natal, Allah mengurung dirinya menjadi bayi yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa menelan makanan-makanan yang padat. Apa yang Allah ingin katakan? Allah yang ingin katakan bahwa Dia itu satu pribadi yang baik, yang bisa didekati. Inilah berita Natal. Natal, Jumat Agung dan Paskah. Ini adalah satu paket yang mengubah sejarah kehidupan manusia. Seorang bayi lahir disebut Raja Damai. Yesus lahir untuk mati. Mati untuk apa? Mendamaikan Allah dengan manusia yang memberontak dan yang berdosa. Saudara, siapakah bayi itu? Siapakah Yesus? Waktu Allah menjadi manusia, Allah menjadi Yesus. Bukan berarti Allah itu 50%, manusianya 50%. Tapi Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Yesus bukan semi Allah, bukan semi manusia. Yesus bukan Allah yang berpura-pura jadi manusia, ataukah manusia yang memiliki kekuatan ilahi. Tidak. Tapi Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dan Dia lahir di Bethlehem. Mengapa Dia tidak lahir di Tiongkok, tidak lahir di kerajaan Romawi, tidak lahir di istana raja, tidak lahir di rumahnya jenderal Romawi? Sekali lagi, inilah menunjukkan kepribadian Allah. Allah yang baik, Allah yang bisa didekati. Dan pada malam Natal ini, Allah ingin memberikan terbaik. Apakah yang terbaik? Kalau malam Natal ini ada yang memberi saudara angpau 100 juta, 1 M, saudara anggap Allah itu baik. Kalau saudara cantik, kalau saudara kaya, kalau saudara sehat, itu tanda jelas Allah mencintai kita. Satu sisi betul, kekayaan, kesehatan, kecantikan dari Tuhan. Tapi ibu bapak saya katakan, Yesuslah yang berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi jiwanya mati. Yesus ingin memperdamaikan saudara dengan Allah pada Natal, Jumat Agung dan Paskah. Supaya apa? Kalau saudara meninggal, saudara mendapatkan tempat yang
baik di surga. Ibu bapak, pada malam Natal ini baiklah kita berpikir. Saudara dan saya sewaktu-waktu bisa meninggal, sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya, setelah mati kita kemana? Kemana? Oh Pak Lim, saya masih muda, saya masih 17 tahun, saya masih 30 tahun. Saudara jangan pernah berpikir bahwa yang tua akan mendahului kita. Mantan murid saya meninggal usia 25 dan 23. Saya pernah pelayanan di satu kota di luar pulau. Saya menemui seorang anak 6 tahun kena penyakit leukemia. Saudara pergi ke ruang ICU di banyak rumah sakit, ada anak-anak kecil yang menghadapi ajalnya. Artinya apa? Jangan pernah berpikir kita terlalu muda untuk meninggal. Apa artinya Yesus Raja Damai? Apakah dia memberi saudara kekayaan supaya damai? Saudara, Yesus bisa memberi kekayaan, tapi Yesus ingin memberi saudara kedamaian kekal. Yaitu apa? Kebebasan dari kematian yang dahsyat. Alkitab berkata, manusia ditentukan sekali untuk mati. Sesudah itu datanglah penghakiman. Pak Lim, apa betul ada surga? Apa betul ada neraka? Saya tidak peduli. Yang baik makan minum bersenang-senang. Setelah itu urusan tidak usah kita pikirkan. Saudara, ketika manusia tidak memikirkan kekekalan di surga atau neraka, itu menunjukkan kesembronoan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara bertanya kepada saya, apa betul ada surga? Apa betul ada neraka? Siapa yang pernah ke sana? Pendeta BBC London suatu saat ditulisi surat oleh seorang pemirsa dengan pertanyaan, apa betul ada surga? Apa betul ada neraka? Kalau betul ada surga, ada neraka, di mana letaknya? Apakah letaknya dekat planet Mars? Apakah letaknya dekat matahari? Pendeta ini suka bergurau. Dia balas surat itu dengan perkataan, saudara, kalau ingin tahu soal surga dan neraka gampang. Silakan mati sekarang. Kalau mati, saudara tahu ada surga atau ada neraka. Seorang astronot mengelilingi ruang angkasa. Ketika dia mengelilingi ruang angkasa, dia omong dengan sombongnya, mana ada Allah? Mana ada Allah? Kalau ada Allah, saya sudah kelihatan Allah. Ada orang menjawab dengan bijak, apa? Kamu mau tahu Allah itu ada atau tidak? Buka baju astronotmu, keluar daripada pesawat ruang angkasa itu. Kamu segera ketemu Allah ada atau tidak. Saudara, manusia terlalu sembrono, Allah diabaikan, surga dan neraka diabaikan. Tapi saya beritahu cara berpikir pedagang. Kalau pedagang biasanya menimbun barang, kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Itulah cara pedagang bermain. Demikian pula saudara dan saya masih ragu-ragu, surga itu ada atau tidak. Baiklah, saudara siap-siap saja. Kalau ternyata kita meninggal, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak apa-apa. Kita sama-sama jadi tanah. Tapi kalau betul ada surga, ada neraka, saudara mau masuk surga ditolak, dilempar ke neraka, jadi apa kehidupan kita? Andai kata malam Natal ini, saudara dan saya diundang pergi ke Juanda. Dengan 100 orang diberi tiket gratis pergi ke Hong Kong. Diberi uang saku 100 juta, masuk ke hotel bintang 5, menikmati liburan di Hong Kong 5 hari 5 malam. Tapi waktu di Juanda, pilotnya berkata, selamat malam ibu bapak, ini perjalanan ke Hong Kong gratis. Uang saku 100 juta.
Tapi ada sedikit masalah, mesin pesawat ini rusak separuh. Kemungkinan sampai Hongkong 50%, kemungkinan meledak di udara juga 50%. Sekarang ibu bapak yang berani melanjutkan, silakan duduk di tempat penumpang. Kalau yang tidak, silakan turun. Saya mau tanya, saudara termasuk yang turun atau tetap? Kalau dinaikkan 60%, 70% berani? Saudara hati-hati. Kita kalau naik pesawat aja ingin save 100%. Bagaimana mungkin kita berani hidup tanpa kepastian mendapatkan surga atau neraka? Tetapi ada orang yang berkata, oh Pak Lim, saya tidak mau masuk surga. Soalnya surga itu membosankan. Warnanya putih semua. Orang akan pakai sayap, terbang dari awan ke awan, main harpa emas. Atau kalau tidak, jam 7 pagi ibadah, jam 9 pagi ibadah, jam 11 ibadah, jam 1 istirahat siang, jam 4 latihan kur, jam 7 doa semalam suntuk. Apa enaknya hidup seperti begitu? Kalau saya ke Pantai Kuta senang, kalau ke surga membosankan. Saudara, tahun 2009 kebetulan saya pelayanan dalam jangka 1 bulan ke 3 kota. Kota pertama yang saya kunjungi adalah Melbourne. Kota kedua adalah Tokyo. Kota ketiga adalah Senggigi. 3 kota ini memiliki kekasan. Senggigi dengan deburan ombaknya, Tokyo dengan super modern. Melbourne dengan suasana tradisional meskipun tetap modern. Saya hanya katakan, saudara ditipu oleh setan kalau berkata surga itu membosankan. Kalau di dunia masih banyak tempat yang menyenangkan. Ketika dosa berkecamuk, bagaimana mungkin surga membosankan? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lihatlah kota di Swiss, lihatlah London, lihatlah pantai Bunaken, lihatlah pantai Raja Ampat di Sorong. Lihatlah banyak tempat yang indah di dunia. Bagaimana mungkin surga membosankan? Tapi ada orang yang lebih sembrono, lebih berani lagi. Apa yang dia katakan? Pak Lim, saya tidak mau masuk surga. Soalnya apa? Saya ini perokok. Katanya Bapak kan surga itu lautan api, di mana-mana ada apinya. Jadi di sini saya ngerokok, di situ saya juga ngerokok. Enak, tidak repot. Saudara, ini terlalu berani, saudara. Kalau saudara mau tahu suasana neraka, saya punya usul sederhana. Pulang dari ibadah ini, masaklah air 1 dandang sampai mendidih, guyurkan dengan gayung dari kepala sampai pantat saudara. Di Surabaya ada satu jalan yang terkenal dengan jual ayam goreng. Saya kenal sama yang punya maupun yang masak. Wajahnya besar sekali. Satu saat sambil beli ayam goreng saya omong, Pak, neraka nanti panasnya seperti minyak yang mendidih. Yang goreng kenal saya berkata, Pak, tapi enak neraka. Soalnya apa? Ceweknya cakep-cakep di neraka. Saya timpali juga, ya sudah kamu ngomong cakep ya. Sekarang di jalan ini, semua aktris Hollywood yang seksi pakai bikini. Sama bintang film Hongkong pakai bikini semua. Saya mau tanya, celupkanlah tanganmu ke minyak mendidih 5 menit. Setelah itu semua artis bikinian jalan. Masih bisa menikmati? Tapi kalau mau lebih gampang, pulang dari ibadah ini, pendeta di sini menyiapkan 1 setrika listrik yang membara. Lalu setiap orang yang pulang, dari pantatnya yang paling besar, duduk di setrika listrik itu 1 menit. Kalau itu tidak apa-apa, saudara boleh masuk neraka.
Saudara, Alkitab berkata lautan api dan belerang. Alkitab berkata tempat itu gelap, kertak gigi. Memang itu lambang. Tapi di balik lambang itu ada penderitaan yang sangat. Sebab itu Yesus Raja Damai bukan saja memberi damai waktu di dunia, tapi memberi damai secara kekekalan. Supaya saudara dan saya dapat tempat di surga. Inilah berita Natal. Tetapi bicara tentang neraka, mengerikan soal lautan api pasti mengerikan. Tapi menurut pengamatan ahli-ahli, neraka itu lebih mengerikan dari segi durasinya. Dari jangka waktunya. Ibu bapak, kalau seorang sakit karena kecelakaan, paling tidak 1-2 bulan akan pulih. Seorang yang dikemo, muntah-muntah, diberi obat penenang. Tapi kalau di neraka, menderita bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, bukan ribuan tahun, tapi abadi. Waduh Pak Lim, kalau gitu Allah itu kejam. Allah itu super sadis. Orang berdosa di dunia puluhan tahun, diganjar jutaan tahun, bahkan selama-lamanya. Saudara, secara teologi saya bisa menjawab, tapi waktu tidak memungkinkan. Cuma saya beri satu jawaban. Kalau ada pengemis di kolong jembatan, tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, terlunta-lunta. Lalu ada seorang konglomerat datang, membawa 3 triliun tunai, dijajakan kepada orang yang miskin itu. Ambillah, ambillah. Tapi dia tidak mau. Menolak, melecehkan, menghina. Kalau dia miskin, jangan disalahkan. Saudara, hati Allah itu baik. Ingat Sodom Gomora, ingat Nabi Nuh, ingat Israel. Allah dilukai, dilecehkan, dihina. Rasanya Allah sudah kecewa dengan manusia. Tapi yang menarik, Allah tidak putus asa. Allah datang pada Natal untuk mengejar manusia, mencari manusia, menjadi raja damai, supaya memperdamaikan manusia dengan Allah sendiri. Ibu bapak, Natal, Jumat Agung, dan Paskah, ini adalah paket. Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, dan Yesus bangkit. Bukti pengesahan penanggungan dosa itu terjadi. Saya seorang yang cukup suka belajar. Saya juga bertanya, Kristen itu seperti dongeng. Lahir dari perawan, mati di salib, katanya nanggung dosa, katanya juga bangkit secara ragawi. Apakah ini bukan dongeng? Saudara, tahun 1930-an, di satu negara yang anti Tuhan, diadakan pertemuan besar. Petani-petani Kristen dikumpulkan di lapangan yang besar, jumlahnya puluhan ribu. Lalu seorang yang anti Tuhan itu menjelek-jelekkan kekristenan selama 30 menit. Setelah selesai, dia panggil siapa yang mau membela iman Kristiani. Saya beri waktu 5 menit. Seorang berdiri berkata, Pak, saya akan berbicara tentang iman Kristen. Tidak perlu 5 menit, tapi 5 detik saja. Di hadapan lautan petani Kristen, dia berteriak, Kristus bangkit. Seperti suara gelombang laut, puluhan ribu petani Kristen sama-sama memekikkan kata, sesungguhnya Yesus bangkit, titik. Ibu bapak, kita harus beriman dengan akal sehat, beriman dengan bukti-bukti Alkitab. Saudara meyakini Yesus Raja Damai mengampuni dosa saudara,
Buktinya mana? Faktanya mana? Apakah itu bukan dusta? Tidak, saudara. Yesus lahir, Yesus mati disalib menanggung dosa kita, seluruh manusia. Dari zaman Adam sampai Yesus datang kedua kali, ditanggung semua. Karena dia Allah, maka darahnya sanggup menanggung dosa seluruh umat manusia. Tapi kita perlu bukti. Buktinya apa? Yesus bangkit. Loh Pak, Yesus bangkit itu kan dongeng. Saudara, pada abad 20 ini ada seorang bernama Michael. Menulis disertasi 600 halaman lebih. Membuktikan kebangkitan Yesus secara ilmiah. Salah satunya adalah Paulus. Paulus itu seorang yang cerdas. Seorang yang anti Yesus. Seorang warga negara Romawi. Mengejar orang Kristen. Ingin membunuh orang Kristen. Mengapa dia bertobat? Apa itu halusinasi? Tidak, saudara. Dari 12 murid, kecuali Yohanes, 11 mati syahid. Kalau Yesus tidak bangkit, cuma dongeng. Bagaimana mungkin murid-muridnya berani mati demi berita kebangkitan Yesus? Yesus Raja Damai. Ingin mendamaikan Bapa di surga dengan saudara. Yesus mati disalib menanggung dosa saudara. Disahkan dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Saya mau tanya pada malam Natal ini, apakah saudara sudah percaya Yesus? Kalau saudara malam ini meninggal, kemana jiwa saudara? Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja. Saya sudah melayani, saya sudah memberi perpuluhan. Oh, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya, apakah saudara sudah percaya Yesus sungguh-sungguh? Pernah minta ampun dosa? Pernah mengundang dia masuk di hati saudara? Berapa cukup lama waktu yang lampau, saya pernah pelayanan sama seorang artis ibu kota di satu pulau. Artis itu bercerita bahwa dia dari keluarga Kristen. Sejak di kandungan mama saya sudah dibawa ke gereja. Waktu 17 tahun dari kotanya dia ke Jakarta menjadi artis terkenal. Tetapi dia berkata, pada usia 37 tahun, waktu itulah dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Usia 37 tahunlah dia lahir baru. Pertanyaannya, sebelumnya apakah dia tidak percaya Tuhan Yesus? Pertanyaannya, apakah sebelumnya dia tidak ke gereja? Pertanyaannya, apakah sebelumnya dia tidak mengerti tentang iman Kristiani? Mengerti dan tahu, tapi hanya secara logika. Baru usia 37 tahun, dia mengundang Tuhan Yesus masuk di hatinya. Minta ampun dosa, mengundang Tuhan Yesus di hatinya. Saudara, Natal ini hari yang berbeda dengan hari yang lain. Soalnya Allah tidak mengutus malaikat, tapi Allah datang dalam dirinya sendiri melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia datang bukan untuk menikah, dia datang bukan untuk berperang, dia datang bukan untuk mengumpulkan harta dan mengajarkan kekristenan, tapi dia datang untuk mati di atas kayu salib. Yesus sendiri menanggung dosa saudara dan saya di atas tubuhnya di kayu salib. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kebangkitan secara ragawi. Buktinya apa lagi? Murid-muridnya mati demi iman itu. Sebab itu iman Kristiani bukan dongeng. Ibu bapak, jikalau saudara meninggal malam ini, kemana jiwa saudara? Dalam waktu 1-2 menit saya undang saudara berdoa.
mintalah ampun dosa kepada Tuhan, undanglah dia masuk di hati saudara. Katakanlah, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya sejak di kandungan mama saya sampai saya meninggal. 1-2 menit ini saya minta saudara berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Dalam namamu yang indah, Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada worship leader. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan lilin kita, ya. Kita akan bersama-sama melakukan candlelight dan kita naikkan pujian Malam Kudus. Lilinnya Bapak Ibu. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya sembahyang di kandangmu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan kembali kasih Allah yang luar biasa, yang ajaib, sehingga Dia berkenan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang seteru Allah, tetapi oleh karena kasih Allah, kita diperdamaikan oleh Kristus, Sang Raja Damai. Inilah yang berbeda dari kabar-kabar yang ada di dunia ini. Inilah kabar yang terbaik, inilah Natal yang sesungguhnya, inilah
Natal yang berbeda, yaitu ketika Kristus Sang Raja Damai lahir di dalam hidup saudara, menjadi raja, menjadi tuan, menjadi pemilik, dan membawa perbedaan besar di dalam seluruh kehidupan saudara. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat GKT Sidoarjo, secara khusus dan setiap saudara yang bersama-sama merayakan Natal, sekali lagi naikkanlah doa secara pribadi. Pada kesempatan malam ini, seraya kita mengangkat lilin di tangan kita, ibu, bapak, dan saudara-saudari, keluarga demi keluarga, jadikan ini merupakan Natal yang berbeda. Bukan saja karena kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi jadikan ini satu momen yang sungguh-sungguh berbeda. Tatkala damai Kristus itu menguasai hati dan pikiran setiap anggota keluarga. Jika belum berdamai, mintalah ampun kepada Tuhan dan mintalah Ia mendamaikan. Dan rangkullah keluarga saudara, berikan pelukan kasih, senyuman hangat, cinta yang tulus. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah Allah yang besar, sehingga Allah berkenan melawat kami, mencari kami, dan mendapatkan kami, serta menyatukan kami dari jangkauan kasih Allah yang telah murka oleh karena dosa kami terpisah dari Allah, tapi oleh karena kedatangan Allah ke dunia di dalam diri Yesus Kristus, maka kami dapat bersekutu, berdamai, mengalami sentuhan kasih ilahi. Jika selama ini kami mengikut Tuhan hanya sekedar logika, jika selama ini kami mengikut Tuhan hanya sekedar rutinitas belaka, atau sekedar ritual dan upacara keagamaan saja, ampuni kami Tuhan. Biarlah pada saat kami merayakan Natal malam ini, Kristus sekali lagi menjadi Raja Damai, menjadi penasihat ajaib, menjadi Bapa yang kekal dalam kehidupan kami, sehingga sungguh Natal yang berbeda ini menjadi Natal yang terindah. Berkati keluarga demi keluarga. Jika ada perseteruan, konflik dan pertikaian, pulihkanlah ya Tuhan, damaikanlah. Jika ada pergumulan, kekecewaan dan juga keraguan-raguan, teguhkanlah kami. Jika ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan, yakinkan kami, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja Damai, Engkaulah tempat kami mengadu, karena Engkaulah penasihat kami yang ajaib. Jika ada kekhawatiran dan kebutuhan hidup, yakinkan kami, Engkau Bapa kami yang tahu kami semua memerlukan makan, minum, dan pakai. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati. Jadilah Sang Raja Damai di hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang terindah, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan berserah. Amin.
sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat Natal melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Biarlah sungguh Natal yang berbeda ini senantiasa mengingatkan kita akan Kristus yang menjadi Raja Damai. Dialah pengharapan kita. Karena itu mari kita mengakhiri ibadah dan perayaan Natal ini dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Jemaat, mari kita berdiri. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu, kuat kuasa, penyertaan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Berkat Allah Tritunggal mengiring, melingkupi rumah tangga, keluarga, kehidupan pribadi saudara di dalam masa raya Natal ini dan hari-hari seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Biarlah berita Natal itu menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan kita percaya bahwa kasih karunia Allah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menyampaikannya kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Menjaga dombanya, pancar dari langit, cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar yang bala surga gembira mendengar. Hai, siarkan
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Biarlah berita Natal kita siarkan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa apapun yang kita beritakan dapat menyelamatkan orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Tahun Baru. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan ucapan-ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari seluruh jemaat. Shalom, selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi jemaat GKT Sidoarjo. Biarlah kita tetap senantiasa memikul salib dan berbuah meskipun ada begitu banyak tantangan. Biarlah hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan terus ada di hati setiap kita tanpa kecuali. Biarlah Tuhan Yesus dikenal melalui masa raya Natal ini dan seluruh kehidupan kita. Selamat menyongsong tahun baru 2021 dengan lebih bersemangat lagi. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita. Hai, namaku Fali. Aku dari kelas Indria. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu lagi di tahun 2021. Semoga Tuhan memberkati kita dan selalu memberi kesehatan. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. God bless you. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, pengharapan baru, berkat baru, sukacita baru. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Selamat Natal. dan tahun baru. Semoga di tahun 2021 nanti lebih baik lagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ngopo Mas? Ya, guru. Selamat Natal dan tahun baru. Tetap semangat untuk GKT Sidoarjo. Shalom, Natal di rumah saja. tetap semangat. Kami Eka sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKT Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya sukacita Natal dan damai sejahtera Natal memenuhi hati kita semuanya. Dan di tahun yang baru, kita memiliki harapan yang baru dan semangat yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dia
Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Selamat Natal. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, memang tahun ini Natal kita rayakan dalam suasana keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19 yang tetap terus serius di tengah-tengah kita. Tapi biarlah kita merayakan Natal dengan sukacita. Pandemi tidak akan mengurangi sukacita kita karena Allah sudah memberikan hadiah terbesar buat kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu mari kita rayakan dengan sukacita, dengan ucapan syukur karena keselamatan yang sudah jadi melalui Yesus Kristus. Dan Natal biasanya identik dengan keramaian, dengan hadiah, dengan acara, dengan makan-makan. Mari kita sekarang fokuskan dana untuk itu, untuk bisa kita bagikan kepada sesama dalam aksi sosial, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Sehingga kita bersukacita, mereka juga bersukacita karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saya, Pendeta Cornelius Argianto Setiawan, sebagai Ketua. Saya, Pendeta Markus Domingus, sebagai Wakil Ketua. Suanton sebagai Sekretaris Umum, dan kami staf kantor Sidoarjo mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami hamba Tuhan dan PHTM IKT Sidoarjo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.